Pemirsa, selalu ada hikmah. Balik lagi nih, kita dapat pelajaran luar biasa dari Bang Ronald Legend, Masya Allah. Kau penasaran? Kita tanya ke Bang Ronald terkait, kan ada proses penerimaannya dulu ya. Gimana tadi kan dari awal, ya Allah saya masih umur segini, tahu-tahu harus kondisi seperti ini, terus sampai akhirnya dari penerimaan, jatuh mungkin mentalnya hancur, sampai akhirnya titik balik, bahkan bisa akhirnya bangkit, produksi dan nolongin rekan-rekan atau saudara-saudara yang juga mengalami kondisi yang sama. Itu gimana lanjutan ceritanya? Ya kalau awal amputasi, setelah amputasi seperti itu, ya awalnya tidak menerima, Mas. Ini kok. Semua orang pun pasti tidak menerima dengan keadaan seperti sekarang ini, kayak saya sekarang ini, istilahnya kan kehilangan kaki ataupun kehilangan anggota tubuh yang lain lah. Semuanya pasti sifat manusia itu tidak menerima awalnya. Awalnya pasti seperti itu. Tetapi kalau kita pikir-pikir kan, ternyata itu salah. Tidak bakal mungkin kita ya terpuruk seperti itu terus. Suatu saat kan saya berpikir, saya kehilangan kaki, anggota tubuh saya hilang, saya tidak bisa berjalan. Saya kan masih ada umur, artinya seperti itu, ya pasti saya nanti akan punya istri, akan punya anak, dan juga ada masa depan. Masa saya harus seperti ini terus? Iya, mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Saya berpikirnya ke situ. Dulu lama, Mas, hampir berapa tahun lah saya frustasi, tidak percaya diri. Tetapi saya sering ngelamun, ternyata itu salah. Udahlah, kata saya harus bergerak yang lain. Kaki nggak bakalan tumbuh lagi. Misalkan ya Allah, saya pengen kaki saya tumbuh lagi, nggak bakalan mungkin ternyata kan. Iya, jadi ya saya nikmatin aja, saya coba untuk kreatif seperti itu kan, saya coba untuk melakukan hal-hal yang baik, ya ternyata itu dijabah Allah kita sambil berdoa, istilahnya kan dikabulkan Allah seperti itu, sehingga saya bisa sampai sekarang ini bisa membuat kaki palsu, bisa mendapatkan. Belajarnya dari mana itu bikin kaki? Satu, belajarnya dari kita sendiri, Mas. Jadi pertama bikin untuk diri sendiri dulu. Diri sendiri kan, kita juga melihat kan zaman sekarang kan ada handphone segala macam, ada juga iya, dicari di internet, buku juga segala macam dan seperti itu. Dari situ kita belajar. Jadi pertama pakai itu berarti di tahun? Pertama pakai itu setelah amputasi sekitar 3 tahun dari amputasi. Setelah 3 tahun ya, perlu waktu 3 tahun tadi untuk sampai akhirnya udah ini didiemin juga nggak jadi apa-apa, tinggal memilih hancur dengan keadaan atau justru bangkit ya. Iya, seperti itu. Lalu akhirnya bangkit dan sekarang sudah produksi. Sudah ribuan. Sudah ribuan. Bahkan ada tim ya, orang yang bekerja di bawah. Pokoknya anak-anak ini teman-teman saya itu ya semuanya para penyandang disabilitas semua. Dan juga yang belajar dengan saya ini sudah hampir ratusan orang. Sekarang dia jualan kaki juga di daerah masing-masing. Mereka ngikut saya. Dan hampir seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu sudah kami datangin semua. Bahkan pun ke luar negeri pun kami datang. Hanya membuat kaki palsu. Paling jauh kemana? Paling jauh terakhir saya ke Filipina. Ke General Satu City, ya di daerah sana, General Satu City di Filipina. Jadi kalau kegiatan sehari-hari emang produksi aja terus? Sehari-hari permintaan juga produksi. Ya, produksi, setiap hari produksi. Karena saya senangnya kerja, kadang-kadang malam pun saya kerja. Mau lihat dong, terus. Bang, kayak gimana kayak kaki palsunya itu? Nah, ini jenis, ini kaki boleh palsu. Pegang ya? Boleh. Ini yang di bawah lutut. Secara bobot. Kok ini yang di bawah lutut. Di bawah lutut. Jadi ini dari dengkul nih, dari lutut ya. Bahannya apa, kayu ya ini? Itu bahannya ada yang dari fiber, karbon, ada yang dari plastik. Dan tiap orang kan nanti beda kan, disesuaikan dengan ininya. Kalau ini kan di atas lutut yang kayak saya. Nah, ini kan di atas lutut. Oh, yang lebih berat karena sampai dari paha. Ya, ini dan kan bisa ngelipet kan ya ini? Bisa diliput. Tuh, lihat pemirsa. Jadi ini di bawah lutut, ini di atas lutut. Beda seperti itu. Nggak cuma memilih hancur, tapi malah akhirnya bisa produksi kayak gini, nolongin saudara-saudara yang lain. Ini sekarang udah ada berapa karyawan di bawahnya Bang Ronald? Ada sekitar 15-an lah, Pak. 15-an ya? Dan yang sudah diproduksi tadi katanya sudah mencapai ribuan. Boleh tahu nggak ini harganya berapa nih kalau dijual? Kalau kita tergantung, kita kan kadang-kadang melihat kemampuan si pasien, Pak. Iya. Kita buka harga itu mulai dari 3 juta. Paling murah, 3 juta, 4 juta dan ke atas. Kayaknya kalau demi sih kayaknya, wah tinggal nabung bisa sampai pengen. Bahkan tuh lihat, bisa disesuaikan dengan tim sepak bola favoritnya ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan ini berarti ketika ada yang mesen bikin benar-benar diukur dulu ya? Benar-benar bisa diukur. Asal kan? Diukur, istilahnya itu kan di mana kurangnya segala macam ya, di situ baru kita bisa proses. Masya Allah, Masya Allah. Ini berarti yang benar-benar dipakai sendiri yang ini?
Atau ini punya pesanan orang? Punya pesanan orang. Ini bisa ditekuk juga kok. Ini kan bisa ditekuk, bisa dipakai untuk ini. Nah, Masya Allah. dia nendang sendiri. Kalau ini kan bisa nendang sendiri. Nah, Nanti kena ini. kalau ini yang bisa gerak, telapaknya bisa bergerak kalau ini. Nah, gitu. Oh, di ininya ya. Ini. Ininya juga bisa ini nih, sesuai ukurannya Bisa berapa. disesuaikan ukuran telapaknya seperti itu. Keren, Masya Allah. Lihat perjuangannya nih pemirsa. Gimana ceritanya dari yang akhirnya terpuruk, nggak terima, tapi akhirnya bisa sebangkit itu, jadi manfaat bagi sekian banyak orang, yang Koko yakin ya, itu dipakai oleh orang lain untuk bisa jalan pergi ke masjid, kan ngalir pahalanya ke beliau. Masih banyak banget hikmah yang bisa kita ambil, tapi jangan kemana-mana ya. Tetap di program Sah, selalu ada hikmah.